Dada kita itu sesek tergantung kelapangannya, bukan tergantung masalahnya. Ada orang yang masalah sepele bikin dia nyesek. Ada orang yang masalahnya udah luar biasa, dia masih kayak biasa-biasa aja. Kenapa? Bedanya bukan masalahnya, tapi yang membedakan itu adalah syarhus sadarnya, lapang dadanya. Bukan masalahnya terlalu besar, tapi dadanya mungkin belum lapang. Sehingga salah satu yang kita selalu doain itu apa? Rabbi syrah li sadri. Ya Allah, lapangkan dada saya. Baru yang kedua, wa yassir li amri. Ya Allah, mudahkan urusan saya. Jadi kalau dadanya udah lapang, maka urusannya jadi mudah. Kalau dadanya udah lapang, maka hidupnya jadi mudah. Kalau dadanya udah lapang, maka hubungan dengan pasangannya jadi mudah. Kalau dadanya udah lapang, maka hubungannya dengan partner atau teman kerja jadi mudah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Allah kalau kangen kepada hambanya dikasih ujian. Hamba yang kayak gimana? Hamba yang kalau nggak dikasih ujian nggak deket sama Allah. Sehingga kalau Allah kangen sama kita, yang nggak deket sama Allah nih, suka lupa sama Allah, Allah kasih kita ujian. Tapi ujian yang dikasih juga ujian yang insya Allah masih ketahan sama kita. Karena Allah nggak mau ngasih kita ujian yang mencelakai kita. Kalau itu terjadi namanya bukan ujian, tapi namanya azab. Dan insya Allah orang beriman gak dapat itu. Yang dapat kayak gitu tuh kelasnya udah kelas Firaun, Haman, Korun, Namrud ya. Orang muslim yang udah beriman cuman gak soleh-soleh amat, insya Allah yang dikasih bukan azab, yang dikasih adalah ujian. Kenapa? Allah kangen dengerin curhat kita di sepertiga malam. Allah kangen ngeliatin kita menangis dan manja kepada Allah. Allah kangen kita bangun tengah malam atau sepertiga malam berdoa kepada Allah. Allah kangen kita berdiri dan sujud dengan waktu yang lama. Allah kangen. Makanya dikasih ujian dikit. Dari siapapun yang punya masalah, maka solusinya adalah sholat subuh. Siapapun yang punya hajat, maka kuncinya adalah sholat subuh. Siapapun yang punya mimpi, maka untuk mewujudkan mimpinya adalah sholat subuh. Siapapun yang ingin menjadikan keajaiban itu nyata, maka menyatakan keajaiban itu adalah dengan sholat subuh. Siapa yang pengen melihat mukjizat dalam hidupnya, sholat subuh. Jadi kalau misalnya yang dicela itu pribadi kita punya dua pilihan. Antara mengambil hak kita untuk membalas, wa jazaa'us sayyi'ati sayyi'atan mithlaha. Balasan dari satu keburukan adalah keburukan yang sama. Tapi bersabar dan memaafkan itu khair, kata Allah, lebih baik daripada membalas. Hak kita membalas, dia mencela kita, kita balas. Tetapi bersabar dan memaafkan lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau kita sampai mencela, gak boleh. Kalau sampai keburukan orang itu bikin dia dengki, sakit hati, dendam, maka dua-duanya amalnya kegantung antara langit dan bumi. Kan salah dia, ya memang salah dia, tapi kan kita bisa memaafkan. Sehingga kalau kita nggak memaafkan, dia amalnya kegantung, amal kita kegantung, sama-sama rugi. Yuk kita belajar melapangkan dada kita, maafkan kesalahan-kesalahan saudara kita. Caranya sederhana, ingatlah kebaikan dia. Kalau Allah yang ngehibur kita, itu nggak ada pamrihnya. Nggak ada modal di awal, nggak ada modal di akhir. Terus kenapa kita cepat dan begitu spontan minta hiburan dari makhluk, begitu spontan minta curhat kepada makhluk, begitu spontan manggil nama makhluk, tapi kurang spontan memanggil nama Ya Jabbar, nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalau ngomongin kecewa, salah satu di antara Asmaullahil Husna, nama-nama Allah yang mulia itu adalah Ya Jabbar. Teman-teman sekalian, bisa jadi orang yang paling mulia di antara kita di mata Allah adalah orang yang paling banyak diuji dalam hidupnya. Diuji dengan ditinggalkan oleh orang-orang kesayangannya, kehilangan pekerjaannya, dimusibahi dengan sakitnya, dirugikan dalam jual belinya. Maka jangan bersedih. Ketika itu terjadi dalam kehidupan kita, berarti Allah sedang ngasih kita kesempatan untuk ngerasain pahit getirnya kehidupan kekasih-kekasih Allah. Pahit getir kehidupan Asiyah istri Fir'aun. Pahit getir kehidupan Ayyub alaihissalam, Ibrahim alaihissalam, Siti Hajar, dan masih banyak lagi kekasih-kekasih Allah lainnya. Jangan bersedih, karena itu berarti Allah lagi perhatian sama kita. Dada kita itu
sesek tergantung kelapangannya, bukan tergantung masalahnya. Ada orang yang masalah sepele bikin dia nyesek. Ada orang yang masalahnya udah luar biasa, dia masih kayak biasa-biasa aja. Kenapa? Bedanya bukan masalahnya, tapi yang membedakan itu adalah syarhus sadarnya, lapang dadanya. Bukan masalahnya terlalu besar, tapi dadanya mungkin belum lapang. Sehingga salah satu yang kita selalu doain itu apa? Rabbi syrah li sadri. Ya Allah, lapangkan dada saya. Baru yang kedua, wa yassir li amri. Ya Allah, mudahkan urusan saya. Jadi kalau dadanya udah lapang, maka urusannya jadi mudah. Kalau dadanya udah lapang, maka hidupnya jadi mudah. Kalau dadanya udah lapang, maka hubungan dengan pasangannya jadi mudah. Kalau dadanya udah lapang, maka hubungannya dengan partner atau teman kerja jadi mudah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri.